Organisasi internasional di dunia sangat banyak jumlahnya. Organisasi-organisasi itu pun punya tujuan dan tugasnya masing-masing. Karena itu, kami akan menjelaskan tentang organisasi-organisasi internasional. Simak penjelasan kami ya. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami ada Aisyah, Angel, Binsar, Devan, Fazian, Gohan, Emanuela, Lydia, Maritza, dan juga Sarah. NATO, North Atlantic Treaty Organization. NATO adalah organisasi internasional untuk keamanan bersama. Didirikannya berdasarkan Perjanjian Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada tanggal 4 April 1949. Anggota NATO antara lain adalah Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, dan negara barat lainnya. Dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempertahankan dominasi Amerika Serikat dan sekutunya Uni Soviet. SEATO ditandatangani di Manila, Filipina 8 September 1954. Organisasi ini didirikan untuk memblokade perkembangan yang komunisme di kawasan Asia Tenggara. Anggota SEATO yaitu Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Tujuan dibentuknya SEATO untuk mempertahankan pengawasan, bantuan ekonomi, dan membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara pada masa Perang Dingin yang dimonitori oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia. SEATO disponsori oleh Presiden AS dan Menteri Luar Negeri AS. Markasnya itu di Bangkok, Thailand. Meskipun SEATO adalah organisasi antar Asia Tenggara, tetapi hanya ada 2 negara Asia Tenggara yang menggabung, yakni Thailand dan Filipina. Ini karena kedua negara itu menjalin hubungan dekat dengan AS. Negara Indochina, yakni Vietnam, Kamboja, dan Laos, tidak bisa ikut organisasi karena dilarang lewat Perjanjian Jenewa. Presiden Soekarno menolak masuk SEATO karena politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terkait pada blok maupun kekuasaan tertentu. Pakta Warsawa merupakan aliansi militer negara-negara Blok Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev di Warsawa pada 14 Mei 1955. Anggota Pakta Warsawa antara lain Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Uni Soviet. Pada fakta tersebut, negara-negara anggota sepakat untuk melindungi bila salah satu negara anggotanya mendadak diserang. Komando militer anggota Pakta Warsawa berada di bawah pimpinan Marsikal Ivan S. Konev yang berasal dari Uni Soviet. Pembentukan Pakta Warsawa merupakan organisasi tandingan dari North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Selain itu, Pakta Warsawa juga diklaim berdiri karena Jerman Barat pada 9 Mei 1955 diterima di NATO sehingga negara tersebut dapat memilitarisasi negerinya. Uni Soviet memandang keputusan NATO tersebut sebagai ancaman dan meresponnya dengan membentuk Pakta Warsawa pada 1990. Jerman Timur pun meninggalkan Pakta Warsawa dan melakukan reunifikasi dengan Jerman Barat sehingga terbentuklah negara Jerman yang menjadi anggota tetap NATO. Runtuhnya pemerintahan komunis di Blok Timur juga menjadi pemicu runtuhnya Pakta Warsawa pada 1 Juli 1991. CENTO, Organisasi Pakta Sentral, Pakta Organisasi Timur Tengah atau METO, merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani pada Februari 1955 antara Turki dan Irak. CENTO terbuka bagi tiap negara anggota dari Liga Arab atau negara manapun yang ada hubungannya dengan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah, yang sepenuhnya diakui oleh kedua belah pihak. Pada tahun 1958, Amerika Serikat bergabung dengan komite militer dari aliansi. Hal ini umumnya dianggap sebagai salah satu yang paling sukses dari aliansi Perang Dingin. Markas organisasi itu pada awalnya terletak di Baghdad, Irak.
1955 sampai 1958 dan Ankara, Turki 1958 sampai 1979. Siprus juga merupakan lokasi penting bagi Sento karena posisi di dalam Timur Tengah dan wilayah basis berdaulat Inggris yang terletak di pulau itu. Sento dibubarkan pada tahun 1979. Saya akan membahas mengenai ANZUS, yaitu Australia, New Zealand, United States, yang merupakan aliansi pertahanan dan keamanan di kawasan Pasifik yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. ANZUS dibentuk pada 1 September 1951, dan pembentukan ANZUS disepakati oleh Percy Spender dari Australia, C.A. Berenson dari Selandia Baru, Dan Eckerson, John Foster Fullers, Alexander Wiley, dan John J. Sparkman dari Amerika Serikat di San Francisco. Tujuan dibentuknya ANZUS yaitu untuk melindungi perdamaian kawasan Pasifik dari pengaruh komunisme. Dan juga ANZUS ingin mewujudkan perdamaian dunia dengan aktif menengahi permasalahan antar negara. Salah satu persoalan besar yang dihadapi ANZUS adalah ketika Amerika Serikat membekukan keanggotaan Selandia Baru. Awalnya, Selandia Baru mengundurkan diri dari ANZUS karena menolak kedatangan kapal-kapal perang Amerika Serikat yang membawa senjata nuklir pada tahun 1985. Padahal, Selandia Baru sejak tahun 1984 telah menerapkan zona bebas nuklir di wilayahnya. Setelah lebih dari 20 tahun, akhirnya pada 2012 Amerika Serikat mencabut pembekuan anggota Selandia Baru. Lalu ada pengaruh ANZUS terhadap Indonesia. Yang pertama, ada bantuan terhadap masalah Timur Timur. Yang kedua, ada dukungan dari berbagai negara untuk melawan perkembangan komunisme. Dan yang terakhir, yaitu mencegah terjadinya agresi di Indonesia maupun negara lainnya yang berada di kawasan Pasifik. SAARC atau South Asian Association for Regional Cooperation merupakan organisasi ekonomi regional di kawasan Asia Selatan yang berdiri pada 8 Desember tahun 1985. SAARC didirikan di Dhaka, Bangladesh yang didirikan oleh 7 negara di kawasan Asia Selatan, yaitu Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, dan Sri Lanka. SAARC bermarkas di Kathmandu, Nepal. Berdirinya SAARC dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Tujuan dari SAARC adalah untuk membangun perekonomian negara-negara anggota Asia Selatan. Momen penting dalam organisasi SAARC adalah ketika menerapkan South Free Trade Area tahun 2006 untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Selatan. Selain memiliki anggota tetap, SAARC juga memiliki 9 negara pengamat, yaitu Amerika Serikat, Australia, Iran, Jepang, Korea Selatan, Mauritius, Myanmar, Tiongkok, dan Uni Eropa. Asia Pacific Economic Cooperation atau yang biasa dikenal dengan APEC. APEC merupakan kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik yang terbentuk pada tahun 1989 dalam pertemuan tingkat menteri di Canberra, yang digagas oleh PM Australia yaitu Robert Hawke, yang merupakan penjabaran dari Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi kawasan Asia Pasifik. Terbentuknya APEC terdapat faktor-faktor yang melatar belakangi. Yang pertama, adanya perubahan konstelasi politik dunia, seperti munculnya kelompok perdagangan yang bersifat tertutup dan membedakan kedudukan negara Asia Pasifik dalam perdagangan dan investasi. Yang kedua, dinamika proses globalisasi yang menuntut negara-negara di kawasan Asia Pasifik melakukan penyesuaian melalui perubahan struktur ekonomi. Yang ketiga, adanya kekhawatiran gagalnya putaran Uruguay yang menimbulkan ketidakpastian perekonomian dunia.
Kendala dan tantangan yang harus dihadapi APEC antara lain seperti sebagian besar anggotanya merupakan negara berkembang yang sulit berkompetisi. Begitu juga dengan keberadaan ASEAN, karena organisasi ini juga merupakan kerjasama regional yang aktivitasnya lebih banyak pada bidang ekonomi. Dalam Deklarasi Bogor, telah disepakati perdagangan bebas bagi anggotanya. Dari sisi positif, Indonesia dan negara anggota kelompok negara berkembang lain dapat meningkatkan volume perdagangan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Namun, jika SDM Indonesia tidak mampu bersaing, maka Indonesia sebagai salah satu negara berkembang hanya akan menjadi lahan yang subur bagi negara-negara industri dalam rangka memasarkan hasil-hasil industrinya. Selanjutnya yaitu MI atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Yaitu keberadaan MI tidak dilepas dari terbentuknya Pan-Europe. Pada tahun 1923, MI dibentuk yang bertujuan untuk mencegah Eropa dari perang dan perpecahan yang terjadi antar negara-negara Eropa sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Richard Q. Defoe dari Australia yang menganjurkan pembentukan Eropa Persatuan sebagai badan yang mampu mencegah perang dan perpecahan, atau juga disebut dengan disintegrasi perpecahan antara negara-negara Eropa. Pernyataan Churchill mendapat tanggapan luas sehingga tahun 1947 didirikan Gerakan Eropa yang dipelopori oleh Robert Schuman, Henry Spaak, dan Guy Mollet. Jadi tujuan MI ini untuk menyatukan bangsa Eropa kembali dalam memajukan ekonomi pada negaranya masing-masing. AFTA, ASEAN Free Trade Area. Perdagangan bebas yang dianut banyak negara di dunia ikut mempengaruhi negara ASEAN. Konsep Free Trade Area lahir untuk mempermudah dan meningkatkan perdagangan di antara negara di Asia Tenggara. Perjanjian AFTA ditandatangani pada 28 Januari tahun 1992 dalam pertemuan tingkat kepala negara ASEAN Summit keempat di Singapura. AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Dampak AFTA bagi negara ASEAN adalah masih bisa memberlakukan tarif terhadap barang impor. Namun, khusus barang-barang impor dari sesama anggota ASEAN, tarifnya ditekan antara 0 sampai 5% saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang Central America Free Trade Agreement atau yang biasa dikenal dengan CAFTA. Sekarang CAFTA memiliki nama Dominican Republic Central America Free Trade Agreement atau CAFTA. CAFTA merupakan kerjasama yang mirip dengan NAFTA. Kelompok ini diinduksi oleh blok perdagangan antara Amerika Serikat dan 6 negara yang jauh lebih kecil. CAFTA juga didirikan pada tahun 2006 antara Amerika Serikat, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan kemudian Republik Dominika. Negara-negara Amerika Tengah dan Republik Dominika merupakan pasar ekspor terbesar kedua di Amerika Latin setelah Meksiko. CAFTA DR bertujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan non-tarif terhadap ekspor AS ke kawasan itu. Juga memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tidak merugikan perjanjian perdagangan antara Amerika Tengah dengan Meksiko, Kanada, dan juga negara-negara lainnya. Perjanjian tersebut juga mengharuskan negara-negara Amerika Tengah dan Republik Dominika untuk mereformasi lingkungan, hukum, dan bisnis. Di sisi lain, hal ini juga untuk mendorong kompetisi dan investasi, melindungi hak kekayaan intelektual dan meningkatkan transparansi dan supremasi hukum.
CAFTA-DR juga dirancang untuk mendukung kepentingan keamanan nasional AS dengan memajukan integrasi regional, perdamaian, dan stabilitas. NAFTA, North American Free Trade Area. Kawasan perdagangan bebas ternyata tidak hanya dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN saja. Di kawasan Amerika Utara, kesepakatan untuk membentuk kawasan bebas perdagangan disebut sebagai North American Free Trade Area atau NAFTA. NAFTA dibentuk oleh negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kesepakatan untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dilakukan pada tanggal 12 Agustus 1992. Namun, pelaksanaan NAFTA dimulai pada awal tahun 1994. Tujuan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya NAFTA antara lain, yang pertama, meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. Yang kedua, mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah dengan lingkungan. Yang keempat, mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antara anggota. OPEC, Organization of Top Volume Exporting Countries. OPEC, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak, adalah sebuah organisasi dengan tujuan menegosiasikan masalah mengenai produksi, harga dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan minyak. Pada tahun 1962, Indonesia bergabung dengan OPEC, namun pada bulan Mei 2008 mengumumkannya keluarnya OPEC karena Indonesia telah menjadi importir minyak sejak 2003 atau importir bersih dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang ditentukan. Negara-negara pendiri OPEC adalah Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. General Agreement on Tariffs and Trade atau yang biasa dikenal dengan GATT. GATT atau Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan merupakan perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Sesuai dengan pembukaannya, tujuan GATT adalah pengurangan peningkatan besar tarif dan hambatan perdagangan lainnya, serta penghapusannya preferensi. Berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan, babak ini juga merupakan permulaan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau yang dikenal sebagai WTO. GATT telah ditandatangani oleh 23 negara di Jenewa, Swiss pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. GATT berlaku hingga penandatanganan perjanjian putaran Uruguay oleh 123 negara di Marrakesh, Maroko pada tanggal 14 April 1994 yang menetapkan berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization pada tanggal 1 Januari 1995. Tujuan utama GATT adalah mengurangi hambatan perdagangan internasional melalui pengurangan tarif, kuota, dan juga subsidi. Yang terakhir ada WTO, yaitu sebuah organisasi internasional yang mengawasi upaya liberalisasi jual beli. Organisasi ini memberikan aturan dasar dalam perdagangan internasional menjadi forum negosiasi, konsesi, dan komitmen perdagangan bagi para anggotanya, serta membantu para anggotanya menyelesaikan perselisihan perdagangan melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Organisasi Perdagangan Dunia menggantikan perjanjian ini setelah mulai berlaku Perjanjian Marrakesh, juga melampirkan perjanjian-perjanjian penting mengatur perdagangan internasional termasuk Perjanjian Tarif Umum dan UU Perdagangan tahun 1994 untuk menggantikan perjanjian tahun 1947. Dengan adanya pembentukan organisasi regional dan global, dapat memperlancar kegiatan ekspor dan impor, serta menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan antar negara.
kita sudah membahas organisasi ekonomi militer regional maupun global. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi bangsa.